Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kesempatan pagi hari ini kita lanjut kembali dengan kisah-kisah yang berasal dari riwayat-riwayat yang sahih. Kita sudah beranjak pada kisah yang kelima. Kisah pertama tentang taubat pembunuh berdarah dingin yang telah menghabiskan 100 nyawa. Kisah kedua, taubatnya wanita yang berzina. Kisah ketiga tentang pelajaran dari Uwais Al-Qarni dan doanya yang mudah terkabul. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita bahas tentang 3 orang yang tertutup dalam goa. Kali ini ada sebuah surat yang dituliskan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab kepada sahabatnya yang dia pernah kehilangan sahabat ini. Lalu dia menulis surat yang sangat berharga sekali yang nanti kita bisa gali pelajaran penting di dalamnya. Judulnya Jangan Jadi Kroninya Setan. Monggo bisa dibaca. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim. Diceritakan dari ayahku Abi Hatim. Diceritakan oleh Musa bin Marwan Al-Riki. Umar Ibnu Ayyub menceritakan kepada kami. Diceritakan kepada kami dari Ja'far bin Barqon dari Yazid bin Al-Asam. Ia berkata, dahulu ada seorang dari Syam yang kuat. Awalnya ia jadi utusan Umar bin Al-Khattab, lantas ia menghilang dari Umar. Kemudian Umar bertanya, apa yang dilakukan Fulan bin Fulan? Orang-orang mengatakan, ia sekarang jadi pecandu minuman keras. Lantas Umar memanggil sekretarisnya, lalu memerintahkan, tulislah. Umar mendiktekan, dari Umar bin Al-Khattab kepada Fulan bin Fulan, semoga keselamatan untukmu, amma ba'du. Sungguh, untukmu aku menyanjung Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Allah itu maha mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya. Allah yang mempunyai karunia, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Kemudian Umar berkata pada sahabatnya, berdoalah kepada Allah untuk saudara kalian agar ia bisa menerima hidayah dengan hatinya. Lalu semoga ia bisa bertaubat kepada Allah. Ketika surat Umar sampai di tangannya, ia membaca surat tersebut dan ia terus mengulanginya. Ia membaca, Allah yang maha mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Berarti Allah telah mengingatkanku akan hukumannya dan telah memberikan janji padaku jika mau memohon ampun kepadanya. Dikeluarkan pula oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dari hadis Ja'far bin Barqon ada tambahan. Dirinya terus mengulangi bacaan ayat tadi. Kemudian ia menangis. Kemudian ia sekarat dengan akhir yang baik. Lalu berita meninggalnya orang tersebut sampai kepada Umar radhiyallahu anhu. Ia pun berkata, demikianlah yang harus dilakukan. Jika kalian melihat saudara kalian tergelincir pada suatu kesalahan, maka tunjukkanlah ia ke jalan yang benar dan ajak ia pada kebaikan. Berdoalah kepada Allah untuknya agar ia bertaubat kepadanya dan janganlah jadi kroni kawan dekatnya setan untuk menyesatkannya. Baik, kita lihat riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam terjemah Yazid bin Al-Asam. Yazid Al-Asam dengan sanad dan matanya, yaitu disebutkan dalam kitab Hilya Al-Auliya. Hilya Al-Auliya yaitu berisi kisah-kisah atau nasihat-nasihat berharga dari para ulama.
Ibnu Katsir menyebutkan pula dari jalur Abu Nuaim. Dengannya kemudian menyatakan bahwa sanadnya jayyid. Jayyid itu antara sanad sahih dan hasan. Dan di dalamnya ada inqita' terputus. Musnad Al-Faruq juga menyebutkan hal ini. Ini catatan kaki dan intinya riwayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Katsir tentang kisah dari ayat surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat ketiga. Kita lihat dulu kisahnya tadi. Jadi pernah ada orang yang dekat dengan Umar bin Khattab, jadi utusan Umar. Maka suatu saat Umar melihat sahabatnya ini menghilang. Kemudian Umar tanya-tanya, sekarang dia itu kerjaannya apa? Sampai tidak pernah kelihatan. Mana si Fulan bin Fulan? Kemudian orang-orang mengatakan, ia sekarang jadi pecandu minuman keras. Berarti jadi pemabuk berat. Padahal sebelumnya dekat dengan Umar bin Khattab. Lantas Umar memanggil sekretarisnya. Umar bilang pada sekretarisnya, tulis. Saya diktekan, kemudian kamu tulis. Min Umar ibn Khattab ila Fulan bin Fulan. Saya tuliskan surat ini dari Umar bin Khattab kepada Fulan bin Fulan. Dalam kisah ini tidak disebutkan nama. Kira-kira urgent nggak sebutkan namanya di sini? Penting nggak disebutkan nama orang yang tadi yang buat yang jadi pecandu minuman keras? Penting nggak? Nggak penting, maka tidak disebutkan. Pokoknya surat ini dari Umar bin Khattab kepada Fulan bin Fulan. Salamun alaik, keselamatan untukmu. Amma ba'du, fa inni ahmadu ilaikallaha alladzi la ilaha illahu. Sungguh aku menulis surat ini untukmu dengan memuji Allah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Lalu kemudian Umar bin Khattab tulis surat Ghafir. Surat Ghafir itu nama lain dari surat Al-Mu'min. Jadi nanti ibu kalau nggak dapat dalam Al-Quran berarti namanya surat Al-Mu'min. Nah, dia tulis surat Ghafir, yaitu dia sebutkan ayat Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzitauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Jadi inti nasihatnya cuma itu saja. Ya, inti nasihat dari surat Umar tadi cuma potongan ayat itu saja. Tidak banyak nasihat yang lainnya. Dia tidak suruh tobatlah pada Allah, ingatlah dulu masa lalumu bagaimana. Enggak, cuma nulis ayat saja. Ghafiriz dzambi, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Wa qabilit taubi, jika engkau bertobat ya Allah nanti akan ampuni. Syadidil iqab, namun kalau engkau tidak bertobat maka ingatlah siksaan Allah itu sangat berat sekali. Zitauli, Allah punya karunia yang banyak. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Ilaihil masir, sesungguhnya kepada Allah lah kita semua nantinya akan kembali. Kemudian Umar berkata pada sahabatnya sebelum surat ini dikirim, Ud'ullaha li akhikum ayyuqbila biqalbihi wa ayyatuballah. Berdoalah kepada Allah untuk saudara kalian tadi yang surat ini dikirim untuknya. Jangan lupakan doa pada Allah supaya Allah membukakan pintu hatinya. Semoga Allah menerima tobat-tobatnya. Ketika surat Umar sampai di tangannya, ia buka surat tadi, terus dia baca ulang-ulang, dia baca ayat tadi, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah itu Maha mengampuni dosa dan menerima tobat, lagi keras hukumannya. Kemudian ia merasa bahwasanya ayat ini berarti Allah telah mengingatkanku akan hukumannya. Berarti kalau saya tetap maksiat seperti ini terus, ya sudah, berarti saya akan dapat hukuman kelak. Dan Allah telah memberikan janji padaku jika mau memohonkan ampun kepadanya. Artinya kalau mau tobat berarti kesalahan-kesalahannya itu akan diampuni. Terus ada riwayat tambahan, falam yazal yuraddiduha ala nafsihi. Sahabatnya ini tetap terus baca ulang-ulang
dia baca untuk dirinya surat tadi, apalagi potongan ayat tadi, ghafiriz dzambi wa qabili taubi syadidil iqab. Summa baka, kemudian dia menangis. Summa naza'a, langsung ketika itu berarti dia menangis ini dalam keadaan dia sudah taubat. Summa naza'a, lalu dia mengalami sekarat. Fa ahsanan naz'i, lantas dia diberikan akhir hidup yang baik ketika sakratul maut tadi. Kemudian surat tadi setelah dibaca, beritanya tentang meninggalnya sahabatnya ini sampai kepada Umar bin Khattab. Ia pun berkata, hakadza fasna'u. Nah, kalau melakukan itu seperti ini. Iza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu. Jika engkau lihat saudaramu itu terjatuh dalam kesalahan, fasaddiduhu, berikan dia petunjuk. Wa waffiquhu, ajak dia pada kebaikan. Wad'allaha lahu, lantas doakanlah dia yang baik-baik. Di sini bukan kalimatnya wad'allaha alaihi, namun wad'allaha lahu. Dalam pengertian bahasa Arab maksudnya adalah doakan kebaikan untuknya. Kalau kita perhatikan di dalam riwayat misalnya pernah saya sebut doa dari orang tua pada anaknya, Nabi SAW sebutkan dengan dua keadaan. Yang pertama, doa dari orang tua li waladihi, doa orang tua pada anaknya dengan huruf li, itu artinya doa baik. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan doa pada anak dengan kalimat ala waladihi, dengan ala. Ala itu menunjukkan doa jelek. Nah, kalau di sini disuruh doakan kebaikan untuknya. Ayatuba alaihi, semoga dia mau bertobat dan tobatnya diterima. Wala takunu awanan lisyaitani alaihi, jangan sampai engkau jadi kroninya setan, teman dekatnya setan, terus membuat dia itu menjadi sesat. Nah, kisah ini kita berawal terlebih dahulu memahami surat Ghafir ayat ketiga tadi. Yang dituliskan Umar bin Khattab di atas adalah ayat Ghafiriz dzambi wa qabli taubi syadidil iqabi zitauli la ilaha illahu ilaihil masir. Allah itu mengampuni dosa, menerima tobat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada sembah yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Saya jelaskan ayat ini terlebih dahulu dari tafsir Al-Quran Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Nanti ibu kalau mau baca kitab tafsir, saya sering kasih rujukan kalau kitab tafsir mau baca yang super lengkap, yang saat ini ada kalau terjemahan itu tafsir Ibnu Katsir. Nanti ada 10 jilid. Cetakan terbaik itu terbitan Pustaka Imam Syafi'i, warna hijau. Baca, jangan jadi pajangan di rumah. Jangan cuma penuhi lemari. Nah, nanti bulan Ramadan misalnya itu ada 1-2 ayat dibaca gitu. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ayat ini menerangkan bahwa Allah itu mengampuni dosa yang telah lalu, menerima tobat pada masa akan datang bagi yang mau bertobat dan bagi yang mau tunduk kepada Allah. Namun siksa Allah itu keras bagi yang durhaka dan melampaui batas, lalu mementingkan dunia, kemudian menentang perintah Allah serta melampaui batas. Jadi ingat, ada kita kalau temukan dalam ayat ada 2 hal itu disebutkan dalam satu ayat sekaligus. Allah memberikan ampunan, kemudian lawannya Allah memberikan siksa. Jadi memberikan ampunan ada, memberikan siksa juga ada. Di sini menandakan Bu, kalau untuk perihal dosa itu tidak boleh unggulkan salah satu.
Kalau orang itu berbuat dosa, dua ini harus jalan, dia harus ingat. Yang pertama, dia harus ingat Allah Maha Pengampun. Dia punya dosa apapun, Allah akan ampuni itu. Yang kedua, jika dia tetap berbuat maksiat, dapat hukuman. Diingatkan juga Allah punya siksa. Sehingga kalau dua ini diingatkan, dua hal ini diingatkan sekaligus, maka menunjukkan bahwa orang yang mau terus-menerus berbuat maksiat, akhirnya dia tidak jadi berbuat maksiat. Dia ingat ini. Sedangkan orang yang punya dosa terlalu banyak, terus-menerus dalam maksiat dan sekarang pengen taubat, dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Ada di situ sifat harapan, diberikan harapan, ada di situ diberikan rasa takut atau khawatir. Atau dalam bahasa Arabnya itu roja dan khauf. Khauf dan roja, diberikan rasa khawatir dan roja, harapan. Kita nggak bisa unggulkan salah satu. Coba kalau diunggulkan salah satu, misalnya ini ada orang yang sudah banyak dosa. Yang kemarin kita sebutkan ada yang telah membunuh 100 nyawa. Kalau diberikan rasa khawatir saja, dosamu itu kayak begini, Allah itu siksanya itu pedih, hukumanmu, tempatmu itu di neraka. Apa yang terjadi untuk orang ini? Sudah membunuh 100 nyawa, akhirnya dia jadi putus asa. Sudahlah, daripada saya taubat saya tidak diterima, mending saya buat maksiat terus. Namun ada keadaan kalau ada yang berbuat dosa, ya, berbuat dosa, kalau tadi diberikan harapan, ini berbuat dosa harus ditakut-takuti. Karena kalau enggak maksiatnya lanjut terus. Maka diberikan ancaman, ini kena laknat. Ini kena hukuman yang berat nanti di akhirat. Ancamannya tidak akan mencium bau surga dari jarak sekian dan sekian. Padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Ada ancaman. Akhirnya kalau dengar kayak gini gimana? Oh, stop saya nggak bisa lanjut. Maka ayat tadi ini gabungkan dua hal tadi. Surat Ghafir ayat 3 itu gabungkan dua hal tersebut. Sehingga orang tidak unggulkan salah satu saja. Ada harapan diberikan, namun rasa khawatir juga diberikan di situ. Nah, ini seperti firman Allah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Ini sama seperti ayat yang lain. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Awal diberikan rahmat, yang kedua diberikan azab. Nah, imbang di sini. Di awal disebutkan Allah Maha Pengampun, ya, yang di bagian kedua disebutkan Allah memiliki siksa. Dan di sini juga ada pelajaran Al-Ghafur Ar-Rahim. Itu nama Allah. Allah memiliki nama Al-Ghafur, Allah memiliki nama Ar-Rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim ini berarti dua nama digabungkan. Nama Allah Al-Ghafur saja namanya itu artinya Maha Pengampun, sudah menunjukkan sifat sempurna. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya, Ar-Rahim Maha Penyayang juga sudah menunjukkan sifat sempurna. Jika digabung Al-Ghafur dan Ar-Rahim, kesempurnaannya lebih lagi daripada biasa. Dan kadang kita baca dalam ayat ataupun dalam doa-doa kita atau hadis ada penyebutan kayak gini. Contoh, dua nama Allah digabungkan. Contoh ketika kita baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, lihat pada kalimat innaka Hamidum Majid. Allah itu Hamid, Allah itu Majid. Hamid itu artinya maha terpuji, Majid itu maha agung. Kalau dua digabungkan, satu saja Allah maha terpuji sudah sempurna. Majid, Allah maha agung juga sudah sempurna. Digabungkan berarti sudah sangat-sangat sempurna sekali. Contoh lagi,
Di ayat yang lainnya 2 nama lagi disebut, Al-Azizur Rahim. Atau dalam ayat kursi juga ada wa huwal aliyul azim. Allah itu Al-Ali, maha tinggi, Al-Azim, maha agung. Di sini digabungkan Allah itu maha tinggi dengan sifat ketinggiannya yang sempurna, Al-Azim, Allah itu maha agung dengan sifat yang sempurna pula. Di sini menunjukkan bahwa kalau 2 nama sudah disebut kayak gini, berarti menunjukkan sifat Allah itu lebih sempurna lagi. Kita lebih memahami Allah lebih sempurna. Al-Aziz, Ar-Rahim. Al-Aziz itu artinya maha perkasa. Ar-Rahim itu maha mengasihi. Maha perkasa di sini dalam hal apa? Allah bisa berbuat semaunya. Namun demikian perbuatan Allah ini juga menunjukkan kasih sayangnya karena di situ disebutkan Ar-Rahim. Jadi tidak sewenang-wenang Allah Subhanahu wa taala itu berbuat. Maka kalau kita semakin merenungkan nama dan sifat Allah, kita akan semakin tahu bagaimanakah cara mengagungkan Allah karena Allah memiliki nama-nama yang terbaik yang kita biasanya sebut dengan Asmaul Husna. Jumlahnya tidak dibatasi dengan 99. Paham ya ibu-ibu ya? Jumlahnya tidak dibatasi dengan 99. Sepakat ulama, kata Imam Nawawi, nama Allah tidak dibatasi 99. Namun siapa yang pahami, kemudian hafalkan, kemudian jalankan konsekuensi, maka dia akan mudah masuk surga dengan keunggulan mengetahui nama-nama tadi. Nah itu makanya ada pelajaran tersendiri. Kalau ibu ingin pelajari, ada pelajaran Asmaul Husna. Kalau mau cari bukunya, cari buku dengan judul Fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna itu nanti akan dalami nama-nama Allah secara sempurna. Bisa cari buku Fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Nah itu bisa untuk kaji Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih mendalami lagi dan semakin dekat dengan Allah. Nah saya bacakan lagi, penyebutan 2 hal seperti ini sering ditemukan dalam Al-Quran. Hal ini punya tujuan agar seorang hamba bisa menggabungkan antara roja, rasa harap, dan khauf, rasa takut. Nah, coba dibacakan lagi di bawahnya. Ayat ini juga menyatakan bahwa Allah itu Dzit Tauli. Maksudnya Allah itu maha luas, maha kaya karunia-Nya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas. Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Taib. Kalau Allah maha kaya berarti Allah itu Al-Ghani, maha cukup. Tercukupnya Allah bagaimana? Ada yang buat ketaatan, tidak buat kekuasaan Allah itu bertambah. Ada yang buat maksiat, tidak buat kekuasaan Allah berkurang. Jadi Allah tidak butuh pada ibadah kita, dan Allah tidak celaka juga dengan maksiat yang kita perbuat. Dari ibadah yang kita lakukan kita dapat manfaat sendiri, maksiat yang kita perbuat ya nanti ada hukumannya tersendiri. Jadi kalau Allah disebut maha kaya maksudnya seperti itu. Jadi Allah itu maha kaya berarti serba cukup. Hamba buat maksiat tidak mengurangi kerajaan Allah, tidak kurangi kekuasaan Allah. Hamba itu taat ibadah tidak membuat kekuasaan Allah bertambah. Sudah sempurna, sudah tercukupi, sudah maha kaya. Terus lagi Yazid bin Al-Asam. Yazid bin Al-Asam juga mengatakan bahwa maksud Dzit Tauli adalah Allah itu memiliki kebaikan yang banyak. Ikrimah berpendapat bahwa Allah itu memiliki karunia. Qatadah menyatakan bahwa Allah itu memiliki nikmat yang banyak yang tidak bisa dihitung. Taib. Ini murid-muridnya sahabat. Situ ada Yazid bin Al-Asam, situ ada Ikrimah, di situ ada Qatadah. Qatadah itu muridnya Ibnu Abbas. Di mana Qatadah ini seorang yang buta, namun jadi ulama besar. Suatu saat dia punya kebiasaan rutin ngaji itu pagi sore dengan gurunya tadi. Setiap pagi belajar, sore lagi belajar. Suatu saat gurunya datang telat. Maka Qatadah kemudian berdiri. Kemudian dia ngajarkan
tadi ada pelajaran pagi, dia ngajarkan di sore hari, gurunya nggak datang sore hari, telat datang. Dia ngajarkan pada teman-temannya yang ketika itu sudah hadir ilmu yang diajarkan pagi tadi, karena mungkin ada yang tidak datang di pagi hari. Kemudian diajarkan, lalu gurunya kemudian datang. Gurunya duduk, kemudian lihat Qatadah ini ngajarkan apa. Ternyata persis apa yang diajarkan oleh gurunya itu disebutkan oleh Qatadah tadi. Maka kemudian gurunya berdiri. Kemudian setelah itu dia bilang, wahai Qatadah, saya telah mengambil ilmu darimu yang didapati dariku. Berarti kopiannya, copy paste-nya langsung dia apa? Ilmunya persis tadi disampaikan. Ya, padahal tadi Qatadah ini seorang yang buta. Nah, Qatadah ini sampaikan tadi, maksud zitauli itu adalah Allah memiliki nikmat yang banyak yang tidak bisa dihitung. Inilah yang Allah sebutkan juga, la in syakartum la azidannakum. Ya, nikmat ini karena saking banyaknya, ya, kita sulit untuk menghitungnya. Ya. Jika kalian mau la in syakartum la azidannakum, maka kalau kita mau bersyukur pada Allah, Allah akan terus nambah lagi nikmat-nikmat yang ada. Karena Allah punya karunia yang banyak, tidak bisa dihitung. Terus sedangkan kalimat di bawahnya lagi, sedangkan kalimat la ilaha illa huwa berarti tidak ada yang setara dalam semua sifat Allah, tidak ada sesembahan selain Dia. Kalimat ilahil masir maksudnya adalah Allah lah tempat kembali. Allah akan membalas setiap yang beramal sesuai dengan amalannya, dan Allah sangat cepat hisabnya. Taib. Kalimat la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang disembah selain Dia, punya makna juga bahwa tidak ada yang setara dalam semua sifat Allah. Jadi kalau kita mau bicarakan tentang Allah, nama dan sifatnya, tidak ada makhluk yang sejajar sifatnya dengan Allah. Misalnya Allah itu maha besar, maka tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Allah. Allah maha tinggi, berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Contoh tadi, Allah maha besar. Sebagian orang yang sangat mengandalkan logika itu mengatakan bahwasanya, mungkinkah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya? Jawabannya apa, Bu? Mungkin nggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya? Ini pertanyaannya orang pinter apa? Pinter. Mungkin nggak Allah menciptakan sesuatu yang tidak mungkin Allah ciptakan? Ini perkataan orang liberal semuanya kayak gini. Ahli-ahli filsafat tuh muter-muter kayak gitu. Orang bingung. Maka orang filsafat tuh orang yang serba bingung semuanya. Imam Al-Ghazali, ulama besar, Bu, di masa silam. Imam Al-Ghazali sangat menguasai fikih mazhab Syafi'i. Namun dia terjerumus karena ketika dia pelajari ilmu ini, dia kemudian ingin membantah ilmu filsafat. Akhirnya ketika itu dia malah menguasai filsafat sangat-sangat mahir sekali. Akhirnya dia dukung ilmu tadi. Dan dia serba bingung ketika mempelajari kalau kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau ilmu filsafat, orang-orang sekuler, liberal, ini main logika di sini. Sedangkan kalau kita mempelajari nama dan sifat Allah, tidak bisa memakai seperti itu. Kita cuma tunduk patuh pada dalil. Logika tidak bisa kita mainkan di sini. Nah, Imam Ghazali ketika itu ya unggulkan dalam hal ini. Sehingga di beberapa pelajaran usul fikihnya terpengaruh dengan ilmu filsafat tadi. Namun kalau mau ditanya mazhab Syafi'i, dia sangat pakar sekali. Namun ketergelincirannya di situ. Di akhir hidupnya dia menyesal untuk mempelajari ilmu tadi. Dan di akhir hidupnya dia kemudian mempelajari kitab hadis. Dia buka kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kitab hadis yang sudah sangat terkenal sekali. Dia baca itu. Sampai-sampai para ulama itu katakan, seandainya dia butuh waktu panjang untuk belajar ini, kita yakin bahwasanya dia jadi ulama pakar hadis, dikarenakan saking pintarnya dan jeniusnya Imam Al-Ghazali. Ya, berarti di akhir hidupnya dia itu tobat, dia menyesal tadi mempelajari ilmu tersebut. Ya, maka marhalahnya atau periode dia dalam belajar itu macam-macam, ilmunya tercampur situ. Namun di akhir hidupnya dia tobat, namun sudah banyak ilmu-ilmu yang tersebar seperti kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya.
Ihya Ulumuddin ini buku yang bagus, namun beberapa hal dia tidak pakar dalam masalah hadis, sehingga dalam buku tersebut banyak terisi dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, yang butuh penelitian lebih jauh. Dan bukunya itu bagus sekali, dan punya kelemahan-kelemahan karena beliau kurang dalam menguasai hadis. Nah, balik tadi, kalau kita pelajari hal ini, tidak ada yang setara dengan Allah, maka sifat tinggi, misalnya kita mempelajari Allah itu memiliki sifat ketinggian, berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Kalau kita mempelajari keagungan, kebesaran Allah, berarti tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah. Pun kita mempelajari makhluk-makhluk Allah saja, kita itu kalah dengan makhluk-makhluknya. Manusia itu dianggap kecil sekali oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, oleh malaikat, belum lagi lihat bentuk bumi, lihat bentuk langit. Ya, kita saja, bumi yang kita pijak saat ini, kalau dengan langit mana yang lebih besar, Bu? Mana yang lebih besar? Langit apa bumi? Langit. Ya, langit tentu lebih besar. Ya, manusia bagian dari bumi tadi. Sangat-sangat kecil sekali. Dan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, kita kalah jauhnya. Menunjukkan bahwasanya kalau dikatakan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, berarti Allahu Akbaru min kulli kabir. Allah itu maha besar lebih daripada segala sesuatu yang besar. Tidak ada yang mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam surat Al-Ikhlas disebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang kufu, selevel, setara. Kufu itu artinya selevel, setara. Kufuwan ahad, yang setara sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada yang bisa menyamai Allah ketika itu. Nah, sekarang kita lihat dari pelajaran ayat tadi, sudah kita lihat ayatnya, itu ayat yang dituliskan oleh Umar. Sekarang kita lihat pelajaran-pelajaran penting dari kisah tersebut. Pelajaran dari kisah pertama. Kisah tadi menunjukkan ada orang yang baik-baik kemudian berubah menjadi ahli maksiat. Lalu dari ahli maksiat berubah jadi orang yang bertobat. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Nah, setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Maka jangan meremehkan orang. Kita tahu itu ahli maksiat misalnya, ya kita berlindung pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Kita tidak boleh rendahkan dia. Contoh di sini, bahkan ini sebaliknya. Sebaliknya juga kalau ada orang yang baik-baik, orang soleh, tidak boleh juga kita nilai berlebihan. Saya contohkan dari hadis tadi disebutkan kan setiap amalan tergantung pada akhirnya. Ini ada kisah. Nabi SAW itu pernah mengatakan pada para sahabat, ada prajurit ketika itu yang mau pergi jihad, berperang. Nabi SAW katakan, siapa yang ingin melihat seorang yang jadi penduduk neraka, silakan lihat pada orang ini. Kontan ketika itu orang-orang heran, kok Nabi tunjuk orang ini padahal dia kalau berperang gagah berani, paling berani dia pokoknya. Maka ada yang kemudian penasaran, ingin tahu keadaan orang ini bagaimana. Kok Nabi SAW bisa menyebut orang ini dikatakan penduduk neraka. Kemudian ada yang buntuti dia di belakang. Suatu saat yang prajurit tadi yang gagah berani itu kemudian terluka. Dan ia sendiri tidak kuat nahan lukanya tadi, ingin segera mati. Akhirnya yang ia lakukan, dia ambil senjatanya, ujung pedangnya, ia letakkan di dadanya, kemudian dia tusuk. Berarti apa? Bunuh diri. Lantas ia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Pokoknya mati dia. Padahal tadi orang-orang nilai apa? Ini orang yang paling gagah berani ketika berperang, ya, ketika berjihad. Ya, penilaian orang betul, dia nilai lahiriah. Namun Nabi SAW menilainya lain. Nabi katakan ini penduduk neraka. Kemudian setelah itu Nabi SAW itu bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak, dia itu melakukan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka,
namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Lalu disebutkan hadis tadi, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya atau akhirnya. Tadi ini sahabat Umar jadi pecandu minuman keras, terus dapat surat dari Umar, taubat nggak tadi? Taubat dia. Walaupun tidak diceritakan dalam hadis tadi, dia lakukan amalan apa? Kan cuma terima surat, baca, nangis. Ya, mungkin ada kisah yang lainnya lagi yang jelas tidak diceritakan panjang lebar amalannya itu apa lagi. Nggak disebut dia sholat tobat, sholat apa, doanya apa gitu, enggak. Namun cuma disebutkan pokoknya akhir hidupnya ketika itu husnul khatimah. Menunjukkan bahwasanya setiap orang itu dinilai dari akhirnya. Namun ingat, amalan kita tergantung pada akhirnya dilihat dari kebiasaan hidup kita masing-masing. Kalau kita jaga keistiqomahan, maka insya Allah nanti diberikan husnul khatimah. Namun kalau kita terus bermaksiat saja, maka yang ada kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Jangan-jangan ketika kita bermaksiat itulah yang jadi akhir hidup kita tadi. Dan di sini tidak jadi pandangan orang, nggak jadi penilaian orang. Karena boleh jadi ada orang tadi dia gagah berani tadi di medan perang. Boleh jadi karena memang dia ingin dipuji sehingga dia tunjukkan keberaniannya ketika di medan perang. Berarti amalannya tidak ikhlas alias riya. Maka diantara kiat supaya husnul khatimah itu adalah jaga keistiqomahan terus. Itu kiat untuk husnul khatimah, jaga keistiqomahan. Jangan remehkan amalan apapun. Ada kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Maka orang tadi, ini juga jadi pelajaran yang tadi bunuh diri ini. Di antara kiat istiqomah lagi selain istiqomah adalah jaga keikhlasan dalam beramal. Jangan jadi pujian, jangan cari pujian, jangan cari keuntungan dunia, jangan ingin dibalas di dunia langsung. Boleh kita harapkan memang ada balasan di dunia, namun tidak jadi niatan pokok. Ya tetap yang kita harapkan itu di akhirat. Contoh misalnya, kan Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang senang jika ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, falyasil rahimah, maka jalinlah hubungan dengan kerabat. Di sini dua amalan, di sini satu amalan yaitu silaturahim. Manfaatnya apa? Panjang umur, tambah rezeki. Kita mau beramal bagaimana kalau gitu? Pokoknya amal saja dulu. Jangan komentar, saya kan sudah rajin silaturahim, namun kok rezeki saya nggak nambah-nambah, kok saya ini kena penyakit terus juga nggak sembuh-sembuh. Nah, di sini tanda bahwasanya dia belum ikhlas. Harusnya amalnya gimana? Amal saja dulu terus. Mau dapat balasan di dunia ataukah tidak, pokoknya kita beramal dulu. Itu namanya jaga keikhlasan. Nah, orang tadi itu punya masalah apa? Dia tidak jaga keikhlasan karena boleh jadi dia gagah berani karena ingin dapat pujian dari manusia. Terus faedah yang kedua lagi, kedua, pentingnya berteman dengan teman yang soleh karena akan selalu diingatkan. Nah, tadi Umar ingatkan sahabatnya. Coba kalau tidak ada sahabat seperti ini, teman yang rusak tadi tetap terus berbuat maksiat. Jadi ada yang ingatkan. Saya contohkan di sini satu kisah. Kisah Salman dan Abu Darda. Contoh lainnya pada kisah Salman dan Abu Darda berikut ini. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tatkala Salman bertandang ziarah ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda atau istri Abu Darda dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Nah, pakaian serba kusut artinya tidak pernah diurus suami. Salman pun bertanya kepadanya, mengapa keadaan kamu seperti itu? Wanita itu menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan. Nah, coba lihat, suaminya tidak mikir dunia lagi, mikirnya sholat, ibadah, masjid, zikir, pokoknya di masjid terus. Gak mikir istrinya lagi. Mau istrinya bajunya bagaimana gak pikir. Butuh apa gak pikir. Pokoknya dia mikirnya dirinya sendiri untuk ibadah. Terus kemudian Abu Darda. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai Abu Darda berkata kepada Salman,
"Makanlah, karena saya sedang berpuasa." Salman menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan." Maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata kepadanya, "Tidurlah." Abu Darda pun tidur kembali. Nah, lihat di sini. Salman dilayani oleh Abu Darda. Namun Abu Darda lagi puasa. Maka ketika itu Abu Darda bilang pada Salman, "Silakan makan. Saya sendiri sedang puasa." Ya, tuan rumahnya sedang puasa, tamunya disuruh makan. Maka karena tahu tadi, kan istrinya kan tadi cerita bahwa cerita pada Salman bahwa Abu Darda suaminya itu nggak mikir dunia lagi. Berarti Masya Allah puasanya juga rajin sekali. Nah masalahnya puasa ini melalaikan keluarga. Maka tadi diingatkan, saya nggak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Berarti Salman minta apa pada Abu Darda? Batalkan puasa. Ya, berarti dia minta batalkan puasa. Jadi malah tuan rumah yang disuruh batalkan puasa. Kamu batalkan puasa baru saya mau makan. Kemudian Abu Darda ketika itu akhirnya makan. Salman yang minta. Ya, karena Salman lihat puasanya mungkin terlalu berlebihan. Ya, terlalu banyak sehingga kewajiban-kewajiban jadi lalai. Maka ini jadi dalil. Contoh misalnya kalau ada yang melakukan puasa yang berat. Apa yang paling berat Bu puasanya? Daud berat nggak? Daud gimana caranya? Sehari puasa, sehari tidak. Dan ingat puasa Daud itu paling maksimal loh Bu. Itu nggak bisa ditambah dengan puasa Senin Kemis. Nggak bisa ditambah lagi dengan Ayyamul Bid. Jadi ibu nggak bisa, saya puasa Daud, besok Senin Kemis saya lagi Senin Kemis gitu. Ada Ayyamul Bid 13, 14, 15, saya tambah lagi 13, 14, 15. Akhirnya nantinya puasa tiap hari. Karena pernah Nabi SAW ingatkan Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ketika itu ingin puasa kayak gini, hampir setiap hari dia puasa. Dia bilang pada Rasulullah SAW, saya masih mampu lebih daripada itu. Nah, ketika Nabi sarankan puasa Daud, ya, sampai di situ Nabi katakan, pokoknya ini sudah paling maksimal. Kamu tidak boleh lebih tambah lagi lebih daripada itu. Berarti puasa Daud paling tinggi. Kalau paling tinggi paling berat berarti. Kalau mau ditambah lagi sudah berlebihan lebih daripada itu. Nah, Abu Darda jangan-jangan melakukan puasa kayak gini. Dia tidak lihat kondisi dirinya. Maka peringatan untuk dia lakukan puasa Daud, lihat kalau kondisinya sanggup ya silahkan. Namun kalau terlalu memaksakan diri, kewajiban-kewajiban itu jadi terlalaikan, dia kok jadi lemas, kok jadi malas untuk lakukan kewajiban, ya, maka mending ganti dengan puasa yang lain. Di bawah puasa Daud itu ada puasa Senin Kemis, itu di bawahnya. Di bawahnya lagi baru ada puasa Ayyamul Bid. Kenapa Ayyamul Bid dengan Senin Kemis, puasa Senin Kemis lebih utama? Karena harinya lebih banyak. Satu bulan berapa kali berarti kalau Senin Kemis? Nah, minimal 8. Kayak Ayyamul Bid 3 hari cuma dapat 3, ini dapat 8, berarti lebih banyak. Makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Imam As-Suyuti mengatakan suatu amalan itu yang aktivitasnya banyak, pahalanya tentu lebih besar, keutamaannya lebih besar. Maka puasa Senin Kemis masih lebih utama daripada puasa Ayyamul Bid. Nah, tadi intinya boleh batalkan puasa sunnah. Sama juga kalau misalnya kita nggak enak dengan teman, kok dia sudah siapkan makanan di rumah, ngajak ke rumah, ya. Terus kita nanti tinggal milih, mau lanjut, wah saya lanjut puasa atau saya batalkan, saya nggak enak juga sama teman saya, tinggal ditimbang-timbang. Ya, kalau tadi Salman punya alasan sendiri minta supaya batalkan karena dia lihat Abu Darda puasanya terlalu berlebihan. Maka ibu nanti kalau misalnya dalam keadaan puasa sunnah tinggal sampaikan uzur saja, maaf saya lagi puasa sunnah. Kalau nggak enak ya sudah batalkan, boleh batalkan ketika itu. Terus di sini Abu Darda, Masya Allah sholat malamnya juga rajin sekali. Dia tidur sebentar saja, kemudian bangun malam untuk sholat malam. Waktu malamnya dia ingin habiskan untuk sholat malam, waktu istirahatnya sedikit. Maka ketika lihat Abu Darda itu baru awal-awal malam sudah bangun, Salman katakan tidur. Maka Abu Darda pun tidur kembali. Terus kelanjutan kisahnya di bawah. Ketika Abu Darda bangun hendak mengerjakan sholat malam,
Salman lagi berkata kepadanya, "Tidurlah." Hingga pada akhir malam Salman berkata, "Bangunlah." Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepadanya, "Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut." Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, "Salman itu benar." Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Lihat, tadi tidur, Salman tidur, kemudian dibangunkan. Tadi Abu Darda tidur, kemudian Salman bangunkan di akhir malam. Ayo sekarang bangun. Ini kita sudah berada di akhir malam. Maka kemudian mereka sholat tahajud berjamaah. Berarti ini jadi dalil boleh sekali-kali lakukan sholat malam berjamaah. Dan di dalam beberapa riwayat Nabi SAW pernah lakukan sholat malam juga berjamaah dengan beberapa sahabat. Ini selain bulan Ramadan loh. Ini menunjukkan bolehnya. Boleh juga suami dan istri sholat tahajud bareng boleh. Ya, namun ya kalau dilihat dijadikan aktivitas rutin baiknya dikurangi, karena ini cuma dilakukan sekali-kali saja kalau untuk hadis ini. Nah, setelah itu Salman berkata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak. Artinya porsi ibadahmu juga ada. Wali nafsika 'alaika haqqan. Untuk dirimu juga ada hak. Artinya kamu juga butuh istirahat. Wali ahlika 'alaika haqqan. Untuk keluargamu juga ada hak. Berarti ada waktu perhatian untuk keluargamu pula. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing hak tadi porsinya sendiri-sendiri. Tidak unggulkan salah satu, tidak hanya mikir ibadah terus. Istirahatnya kurang, ya, untuk keluarga kurang. Tidak mikir untuk istirahat terus ibadah nggak ada, untuk keluarga nggak ada. Maka tiga hal tadi dibagi waktunya masing-masing. Kesimpulannya ini kan peringatan dari Salman pada Abu Darda. Inilah sahabat yang baik. Kalau ada yang keliru diingatkan, tidak dibiarkan temannya terjerumus dalam kesalahan terus menerus. Sama seperti suratnya dari Umar kepada sahabatnya tadi, menunjukkan perhatian dari seorang sahabat yang baik adalah ketika ada yang keliru maka diluruskan. Terus berikutnya lagi yang ketiga. Yang ketiga, memberi nasihat bisa dengan menulis surat atau menulis pesan penting. Nah, nasihat bisa lewat tulisan. Kalau zaman dulu surat, zaman sekarang WA. Ya. Bisa lewat WA. Bisa jadi ibu-ibu nulis pada suami kayak gitu. Ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi zitawli la ilaha illahu ilaihil masir. Sudah ending. Ya. Kasih artinya, kan belum paham kan? Nah, kasih artinya, sudah kirim aja. Kan jadi renungan itu. Ini apa maksudnya ini? Nah, nanti biar cari-cari sendiri. Kerja pelajari. Bisa pesan kayak gitu. Kadang bahkan kalau saat ini menyesuaikan zaman, pesannya lewat media apa gitu. Orang lewat tulisan, kasih buku malas baca. Ya sudahlah lewat gambar saja kalau lewat WA. Gambar satu kotak aja sudah dapat pesan gitu. Wah, sudah enak ini dibaca. Sudah jadi pesan. Orang bisa gali nasihat di situ. Ya, kadang bisa dalam bentuk video, menyesuaikan. Ya, menyesuaikan nanti audiensnya siapa lagi, ya. Ini tinggal menyesuaikan lagi pesan seperti apa yang diberikan. Terus yang keempat. Keempat, boleh menulis pesan pada seseorang dengan menyertakan ayat Al-Quran. Dan tadi ayat Al-Qurannya Umar tidak bawakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya kan? Tidak baca ta'awudz. Cuma langsung kan? Masuk, ya, dia puji Allah, sanjung Allah, terus masuk pada ayat. Maka kalau gitu kapan baca ta'awudz? Baca ta'awudz ketika kita baca surat atau baca ayat, itu ketika tujuannya tilawah. Tujuannya lagi tilawah. Lagi tujuannya baca Al-Quran. Beda kalau ibu lagi ambil ayat ini isinya doa, ibu gunakan untuk doa. Misalnya doa yang bersumber dari ayat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sumbernya dari ayat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga doa sumbernya dari ayat. Ibu ketika baca doa ini tidak perlu pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus bismillahirrahmanirrahim, tidak. Dikarenakan tujuannya baca doa, bukan lagi tilawah. Kalau ibu buka Al-Quran terus niatannya tilawah, nah baru mulai bacanya dengan ta'awuz. Sama ini, saya ini ngisi pengajian. Terus tadi saya baca ayat, saya bukan lagi tujuan tilawah, namun lagi jelaskan ayat. Sehingga saya tidak mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beda tujuannya. Maka masing-masing tujuan nanti pengamalannya berbeda. Ya. Kapan kita baca ta'awudz, kapan awali dengan bismillahirrahmanirrahim, nanti tempatnya sendiri-sendiri. Membagi seperti itu lebih baik. Terus kelima, kita masih boleh mengucapkan salam pada orang fasik seperti pecandu minuman keras. Baik. Pecandu miras tadi itu orang fasik. Tadi Umar tulis surat salamun alaika, salam untukmu, berarti masih boleh mengucapkan salam untuk ahli maksiat. Karena suratnya kan dia tahu, oh ini yang nerima kan dia. Bukan surat umum, namun ditujukan pada sahabatnya yang jadi peminum minuman keras tadi. Menunjukkan boleh salam ditujukan pada orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu punya dua sifat. Yang pertama, melakukan dosa besar. Yang kedua, orang fasik adalah yang melakukan dosa kecil terus menerus. Yang pertama apa? Melakukan dosa besar. Yang kedua, melakukan dosa kecil terus menerus. Sekali dia berbuat dosa besar, namanya orang fasik. Ya, namanya orang fasik. Kalau dia berbuat dosa kecil terus menerus, fasik juga. Maka kadang dalam hal ini para ulama punya pembahasan, misalnya kaitannya dengan orang fasik. Dalam sholat ketika jadi imam, apakah disyaratkan imam itu harus lepas dari kefasikan ataukah tidak? Imamnya harus benar-benar suci, nggak boleh fasik. Jawabannya apa, Bu? Hah? Jawabannya apa? Harus lepas dari itu? Kata para ulama, kalau memang disyaratkan seperti ini, kita yakin di Jogja tidak ada lagi masjid-masjid yang diimami. Karena gibah saja, fasik loh itu gibah. Iya kan? Rasani orang itu fasik itu. Satu dosa itu. Itu saya sudah dihukumi fasik. Ibu mau terapkan ini pada imam-imam masjid. Wah, berat sekali. Apalagi belum lihat imam masjid yang jadi ahli rokok. Coba lihat. Masuk masjid loh itu, coba lihat. Padahal Nabi SAW katakan, saya kalau masuk masjid, Nabi katakan itu, yang masih bau mulut itu bau bawang, jangan dekat masjid kami, itu baru bau mulut. Bau apa tadi? Bawang loh. Parah mana coba baunya? Parah mana? Bau bawang atau bau rokok? Bau rokok kan? Ya sudah. Coba mau terapkan kalau di Indonesia lah, coba terapkan kayak gini. Wah, nggak ada di masjid-masjid jadi imam itu. Karena sebelum masuk masjid saja sudah tarik seperti itu. Terus keenam, cara untuk membuat yang lain dapat hidayah adalah: pertama, dinasihati; kedua, didoakan supaya dapat hidayah; tiga, melakukan pendekatan yang baik dan penuh hikmah; empat, yakin hidayah itu kuasa Allah. Nah, lihat. Empat ini poin penting. Ibu mau dakwahi, kalau di sini teman, yang lebih dekat lagi suami, lebih dekat lagi anak. Ini empat kiatnya ini. Yang pertama apa? Dinasehati, nggak dijauhi. Yang kedua, didoakan terus. Kan tadi Umar doakan dulu kan sebelum surat tadi dikirim kan? Jangan lupa teman-teman, doakan dia supaya Allah membukakan pintu hatinya. Didoakan dulu. Yang ketiga, melakukan pendekatan. Umar tidak jauhi dia.
Mungkin sahabat-sahabat yang lain, ini ngapain Umar kirim surat pada pemabuk kayak gitu? Kenapa nggak dijauhin saja? Enggak. Umar tahu, siapa tahu manfaat. Dia kirim tadi surat. Yang keempat, yakin hidayah itu kuasa Allah. Karena Umar ketika itu pasrah pada Allah. Sudahlah, Allah yang bukakan pintu hatinya. Kita kan cuma lakukan sebab saja. Sama, ibu itu cuma lakukan sebab saja. Anak mau dengar, suami mau dengar, wah itu urusan dengan Allah, nanti dia mau dibulak-balik pintu hatinya, mau dibukakan pintu hatinya, itu biar Allah yang nanti ngurus. Yang penting sudah lakukan sebab. Ini sekarang belum terima, besok sampaikan lagi. Belum terima lagi, besok lagi sampaikan lagi. Sampai kapan kalau gitu nyampaikan? Sampai kapan, Bu? Hah? Sampai kapan? Ya bukan sampai dia terima. Ya kalau sampai meninggal dunia sudah, gimana lagi? Waktunya sampai situ. Terus nasihati, tidak ada henti-hentinya. Maka orang muslim tuh kalau beri nasihat kayak gitu, sudah saya nyampaikan, mau terima ya alhamdulillah, enggak ya sudah. Sama, ibu nggak usah baper kalau nasihati teman di WA juga sama. Kadang kok dia kayak gitu, kok resek banget. Biarin aja, ibu nyampaikan sudah. Kalau dia mau ini kok malah didiamin atau dicuekin, ya nasihati pelan aja sudah. Kalau cara kita sudah benar ya sudah. Atau mungkin kita perbaiki cara menasihati. Misalnya, ini nasihat ini nggak boleh saya sampaikan di depan umum gitu. Oh berarti diam-diam, dijapri. Ya, jangan di grup. Ya, kalau tadi kayak gini dia sudah tahu dia pemabuk, ini sama-sama satu grup, coba lihat. Kamu tobatlah pada Allah. Yuk kasihan dia. Kok dia itu nasihati saya langsung, tersinggung. Oh berarti cara kita nasihati yang nggak benar. Diperbaiki cara nasihatnya. Nah nanti juga lihat pada suami gimana. Yang namanya laki-laki, Bu, laki-laki itu di atas ya, otoriter itu laki-laki. Nggak mau dinasihati sama yang bawah. Ya, kalau dinasihati sama bawah, kamu itu ngurus-ngurus saya ngapain? Sudah jadi ustazah ya? Paling kayak gitu suami. Oh ada caranya, oh kak bagaimana ya? Saya coba cari cara yang lain gitu. Sehingga nggak kesinggung. Ya, ubah cara. Ini nasihat belum masuk. Oh berarti cara salah. Ya sudah ubah. Perbaiki cara. Nasihat sudah benar, namun cara tinggal diperhatikan. Oh, ini gimana saya masuk? Oh ini saya nggak, jangan dulu nasihati. Ada yang lebih penting. Saya bawa ke yang lain dulu. Senangi suami dulu gitu. Senangi anak dulu. Senangi teman dulu. Sudah mau seperti itu sudah, pelan-pelan nasihat masuk. Gitu, ada strategi. Gak bisa langsung frontal gitu, gak bisa. Kadang ada yang gak terima. Ya, Rasulullah SAW saja puji sahabat dulu itu. Ada yang pernah saya ceritakan, mungkin pernah lihat saya bawa cerita semacam ini. Ya Rasulullah SAW melihat ada sahabat Muawiyah ketika itu dia tidak paham kalau dalam sholat gak boleh berbicara. Muawiyah dengar temannya bersin, temannya ucapkan alhamdulillah, dia jawab ya rahamukallah. Oh spontan ketika itu kanan kiri semua melotot pada Muawiyah. Ini apa ini? Namun mereka nggak berani bicara. Kemudian Muawiyah malah ngomong ketika itu, ini ngapain kalian lihat saya? Nambah ngomong lagi. Ketika itu teman-temannya langsung isyarat lagi pakai paha ditepuk. Oh saya disuruh diam. Akhirnya dia diam ketika itu. Coba setelah selesai sholat Nabi SAW tahu Muawiyah ini ada masalah di belakang ini. Kok ini malah ribut dia? Jawab yarhamukallah. Kemudian jawab lagi seperti itu. Mungkin Muawiyah belum tahu. Maka Nabi SAW nasihati. Muawiyah cerita sendiri. Masya Allah Rasulullah SAW nasihati saya itu. Beliau tidak marahi saya, tidak menghardik saya, tidak memukuli saya, tidak mencaci saya. Rasulullah SAW, Masya Allah, saya tidak pernah menemui orang yang pengajarannya lebih baik sebelum dan sesudahnya selain beliau yang ajarkan tadi. Beliau katakan pada saya, namanya sholat itu di dalamnya cuma ada tasbih, ucapan subhanallah, takbir, Allahu Akbar, wa qiraatil Quran, dan bacaan Al-Quran. Tidak boleh di dalamnya ada kalam manusia. Ngobrol nggak boleh, bicara nggak boleh, jawab yarhamukallah nggak boleh. Kalau ucapkan alhamdulillah saja boleh, namun untuk dirinya sendiri. Jawab salam. Ibu lagi sholat, ada yang ucapkan, suami baru pulang, assalamualaikum. Jawab nggak? Enggak. Terus gimana caranya? Gimana caranya? Kalau itu sholat wajib ya tinggal keraskan saja takbir Allahu Akbar.
turun Allahu Akbar, bangkit sami Allahu liman hamidah, lebih dijaharkan. Oh, tahu ini lagi sholat. Jadi cara nasihati diubah. Ya, karena tadi Nabi SAW melihat kondisi beliau, nasihati siapa diperhatikan. Oh, ini orang ini belum paham. Oh, nasihatinya lebih lembut lagi. Arab Badui kencing di masjid, pipis gitu saja. Ya, Nabi SAW tidak hardik gitu. Nabi tidak marahi. Nabi suruh biarkan dia rampungkan kencingnya. Ketika sudah selesai, Nabi minta sahabat, ayo bawa air siram kencing tadi. Maka ketika itu orang Arab Badui ini senang sekali dengan Nabi SAW. Sampai Arab Badui ini berdoa, ya Allah rahmatilah Muhammad. Namun teman-temannya nggak usah diberi rahmat. Kenapa dia bilang kayak gini? Nggak terima. Kenapa nggak terima? Wong tadi saya kencing mungkin belum tahu kok. Yang ngajari Nabi. Nabi ngajari. Kencing tadi disiram, selesai sudah. Akhirnya yang dapat doa baik cuma Muhammad saja. Yang lainnya apa? Jangan beri rahmat kepada yang lainnya. Coba saking ininya nggak senangnya pada yang lainnya karena nasihatnya nggak tepat. Coba kalau dibiarkan dulu, biarkan, sudah selesai ya sudah disiram kencingnya kan selesai. Yang namanya laki-laki kencing disuruh berhenti paling pindah tempat. Ya kan, kalau pindah tempat kencingnya makin menyebar lagi. Nah, Arab Badui bisa seperti itu. Nabi tahu. Oh, caranya seperti ini. Saya tunda dulu. Harus tepat. Maka cara menasihatinya yang diubah. Nah, terus yang ketujuh. Ahli maksiat tidak selamanya dijauhi. Selama kita bisa memberikan warna yang baik kepadanya, tetap boleh bergaul dengannya. Nah, jadi tetap masih boleh bergaul dengan ahli maksiat. Selama kita yang memberi warna, bukan kita yang diwarnai. Kalau ibu sudah tahu kalau kumpul di grup ini kok malah saya ikut-ikutan rasani orang, ya berarti keluar karena ibu nggak bisa beri warna. Kecuali kalau ibu ubah, sudah stop. Sekarang kita buka Iqra Quran itu baca. Nah, itu ubah namanya mewarnai. Ya, kan biasanya ibu-ibu yang kumpul di TK PAUD itu kan nongkrong kayak gitu kan biasanya. Soalnya seorang sudah mondar-mandir, ini ibu cerita apa kok nggak rampung-rampung gitu. Bu, coba diganti kegiatan lain gitu. Ada yang ngisi kayak, ada yang ngulang Iqra kayak, ada yang ngulang Quran, diganti. Ibu nggak bisa warnanya sudah. Oh, saya nyingkir dari sini. Oh, dia ceritanya nggak baik kok. Terus berikutnya lagi. Kedelapan, bisa jadi ahli maksiat lebih menghayati nasihat, bahkan bisa menangis dan bertobat dengan taubat tanasuha dan punya akhir hidup yang baik. Nah, bisa jadi kita ini ahli ibadah saat ini. Buat maksiat tidak seperti orang yang tadi ahli maksiat bertahun-tahun kemudian taubat. Bisa jadi ini lebih serius tobatnya, lebih menyesal, lebih banyak nangis. Akhirnya akhir hidupnya baik. Karena dia mungkin sudah merasa, dosa saya sudah banyak sekali, saya tidak ada waktu lagi. Ini yang ahli ibadah, ya mungkin dia meremehkan dosa, sudah dia buat dosa gitu saja. Nganggap itu biasa. Bisa jadi tobatnya lebih luar biasa. Sama seperti sebelumnya pernah kita bahas, tobatnya wanita yang telah berzina, sudah punya suami sampai dia itu hamil. Kemudian ketika itu dia dihukum rajam sampai meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW nyolatkan perempuan ini. Umar ketika itu komentar, wahai Rasulullah, kamu nyolatkan orang yang telah berzina? Kemudian ketika itu Nabi SAW katakan, wahai Umar, kalau kamu mau tahu, tobatnya perempuan ini kalau mau dibagi pada 70 penduduk kota Madinah. 70 penduduk Madinah dibagi rata pada semuanya 70, maka itu sudah cukup. Padahal satu saja, satu orang tobatnya bisa kalahkan 70 orang penduduk Madinah. Penduduk Madinah ketika itu ya para sahabat. Menunjukkan tobatnya luar biasa. Maka ada ahli maksiat, tobatnya luar biasa seperti itu. Mungkin ibu yang sudah lama ngaji dengan dia lebih semangat lagi karena dia pengen berubah dibanding dengan yang sudah lama ngaji itu biasa gitu. Ini malah lebih semangat lagi karena mungkin dia merasakan, oh ini nikmatnya sekarang, waktu saya terbatas ya, saya nggak mau sia-siakan lagi, sudahlah sekarang waktunya untuk tobat saja. Terus yang ke-9, jangan membuat yang lain putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Nah, lihat pada ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalau kalimatnya mengampuni semua dosa, berarti dosa syirik bisa diampuni, kekafiran bisa diampuni. Yang dalam keadaan kafir masuk Islam, dosa-dosanya bisa diampuni. Kemudian yang buat dosa besar, dosa besarnya banyak, bisa diampuni semua dosa di sini. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu inti dari ayat tadi. Intinya di sini jangan buat yang lain putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Kalau mau tobat akan diampuni dosa-dosanya. Terus yang ke-10. Janganlah menjadi kroni atau teman dekat setan untuk menyesatkan saudara kita. Harusnya yang sesat terus didakwahi dan dirangkul, bukan dibuat bertambah jauh dari jalan yang lurus. Nah, kalau kita mampu nasihati, jangan buat dia tambah jauh, terus tambah sesat, terus jangan. Itu namanya kita dukung setan untuk menyesatkan dia. Jadi kroninya setan. Maka kalau bisa kita rangkul dia. Ini teman baik saya dulu, ini dulu kan sama-sama ngaji, kok dia jadi kayak gini? Ya ditarik lagi. Beri nasihat yang baik, dulu nasihati pelan-pelan gitu. Mumpung Allah masih bisa memberikan dia hidayah, kita terus saja usaha. Ya, bisa dengan beri pesan singkat, datangi gitu, kunjungi dia, sapa dia gitu. Siapa tahu memang dia tidak ada teman-teman yang lain sehingga kita bisa bantu dia lagi untuk kembali ke jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah total 5 kisah ya. 5 kisah ini saya kumpulkan dalam buku kecil sebenarnya, namun masih dalam jumlah yang terbatas sekali. Jadi nanti bisa dapatkan buku kecilnya nanti insya Allah di beberapa pekan berikutnya. Demikian ya, insya Allah berikutnya nanti kita bahas kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman yang disiksa dengan dibakar dalam parit ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Demikian, ada pertanyaan monggo? Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ada yang mau bertanya. Mohon maaf, bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dosa utang. Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksudkan ada hadis yang Rasulullah SAW itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kalau dia pergi berjihad apakah kesalahan-kesalahannya dapat dihapuskan. Rasulullah SAW katakan jika dia meninggal dunia ketika di medan perang, dia sabar ketika itu saat berperang, maka dia akan masuk surga. Sahabat ini tanya berulang kali lagi, benar seperti itu Rasulullah? Dia seperti tidak yakin. Maka kemudian Nabi SAW itu katakan, tadi Jibril baru beritahu saya, kalau dia pergi jihad,
akan diampuni dosa-dosanya kecuali ilad daina, kecuali untuk masalah utang. Maksud dari hadis ini adalah kalau punya utang, ini pahala jihadnya, ini pergi jihad fisabilillah, jihad ini tidak bisa melunasi utang-utangnya tadi. Ya, jihad ini tidak bisa melunasi utang-utangnya tadi. Tunggu nantinya, kalau masih hidup berarti dilunasi utang tersebut. Kalau tidak, nanti ketika meninggal dunia, untuk bayar utang-utang tadi hanya dengan amal solehnya. Itu yang dimaksud dengan hadis tersebut. Terus cara tobatnya gimana kalau gitu? Cara tobatnya gimana, Bu? Sekarang tobat orang yang punya utang tadi atau siapa? Kan ada orang yang pinjamkan, ada orang yang berutang. Yang mana yang Ibu tanya? Yang pinjamkan apa yang berutang? Yang minjam berarti. Ya, yang tadi berbunga-bunga itu. Iya. Yang pertama, cara tobatnya ya segera lunasi. Nggak punya. Masalahnya dia berurusan dengan riba. Orang yang kena riba nggak rentenir, nggak peduli kayak begini, Bu. Nggak peduli ibu susah, ibu gampang lunasi atau tidak, nggak peduli. Pokoknya disuruh lunasi. Maka resiko. Sehingga kalau punya seperti itu berarti coba pikirkan kalau masih ada uang simpanan atau ada aset-aset yang bisa dijual, dia pakai untuk lunasi utang tersebut. Nggak ada lagi minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi? Mudah-mudahan diberi jalan keluar. Karena urusannya sudah dengan rentenir, ya, Bu. Kalau dia dengan orang yang baik-baik, orang yang baik-baik itu akan paham. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah katakan, jika kamu hadapi orang yang berutang itu susah, maka berilah tenggang waktu. Namun kalau kamu mau lebih baik lagi kalau kamu mau memutihkan utangnya tadi, jika kalian mau mengetahui kebaikan di dalamnya. Berarti kalau berhadapan dengan orang yang baik, ini bukan dengan rentenir, maka sikapnya dua. Pertama apa? Beri tempo, tenggang waktu. Yang kedua, diputihkan. Ya, jika ibu yang minjamkan sikapnya kayak gitu. Namun bagi yang berutang jangan sikapnya kayak gini. Sikapnya adalah berusaha lunasi utang. Jangan pakai dalil ini kalau ibu punya utang. Paham? Ibu bawa-bawa dalil ini. Bu, kan ibu orang yang baik, Bu berikan saya tenggang waktu. Ya nggak pernah bayar-bayar. Sedangkan riba salahnya di mana, Bu? Riba dengan adanya tempo, adanya tambahan. Ya kan? Tempo ada, tambahan ada. Bahkan belum ada tempo pun, ibu ini sudah ini. Sekarang jatuh tempo untuk nasi utang tadi. Sebelum jatuh tempo pun, ibu sudah kena riba dulu. Kalau riba jahiliyah, ini di zaman dulu ya. Di zaman Nabi SAW itu, riba jahiliyah itu kalau utangnya itu diberikan tenggang waktu, selama dia lunasi ini belum kena riba ini. Namun ketika sudah jatuh tempo, oh nggak mau bayar, kamu mau bayar atau kena riba? Ya, akhirnya ketika itu misalnya dia milih tenggang waktu lagi, sudah berarti ada tambahan. Kalau riba saat ini itu ibu pertama kali pinjam teken perjanjian, sudah kena riba belum? Iya, maka riba saat ini lebih jahiliyah dari ribanya jahiliyah. Paham, Bu? Mau saya lanjutkan lagi utang ini? Aduh, nanti nggak kuat lagi, Bu. Panjang bahasannya ya. Yang penting lunasi. Itu aja solusinya. Pon? Ya, tayo. Ada lagi yang langsung? Ada lagi yang langsung. Mohon dijelaskan hukum jual beli di masjid. Hukum jual beli di masjid. Nabi SAW katakan kepada
orang yang jual beli di masjid. Nabi suruh, kalau kamu lihat ada yang melakukan jual beli di masjid, katakan padanya, moga Allah tidak berikan keuntungan padanya. Kita yang suruh ngomong pada dia. Alias apa? Kita doakan mudah-mudahan jualanmu bangkrut. Nah, itu maksudnya. Menunjukkan apa? Nabi SAW melarang jual beli dalam masjid. Jual beli, transaksi jual beli saja. Promo boleh nggak? Ibu-ibu, promo boleh nggak? Nggak boleh. Ini jawab orderan ini. Ibu tadi ada WA mungkin masuk. Waduh, ini kayaknya orderan ini. Boleh nggak jawab di dalam masjid? Nggak boleh. Bolehnya di mana? Nah, keluar dari teras masjid baru ibu itu nanti ini balas itu. Kalau terima telepon juga sama ini. Oh, di luar aja. Nggak dalam masjid. Masjid untuk perdagangan akhirat, bukan untuk perdagangan dunia. Sudah aturannya kayak gitu. Ibu mau tunjukin aja, oh ini saya punya gamis baru, kamu mau nggak? Nah, promo kan berarti? Nggak boleh. Bolehnya di mana? Luar masjid. Kalau ngajinya di luar masjid mau jualan apapun terserah itu. Enak gitu. Kalau di masjid lebih dihormati lagi. Karena masjid dibangun bukan untuk perdagangan dunia. Sekarang, kalau tadi jual beli tidak boleh, bayar utang boleh nggak? Bayar utang boleh nggak, Bu? Utang jual beli nggak utang itu? Bukan jual beli. Maka kalau bayar utang masih boleh. Arisan di masjid boleh nggak? Arisan di masjid boleh atau tidak? Arisan jual beli apa bukan? Kok nggak paham arisan ini? Hah? Arisan jual beli apa bukan? Enggak. Yang dapat pertama terus nyicil toh, nyaur terus itu sampai rampung toh. Yang dapat belakangan nabung. Betul kan? Iya. Bukan jual beli, berarti masih boleh. Jual belinya saja nggak boleh. Apa? Arisan nggak boleh. Kata siapa? Sekarang membuka pitung utang. Berutang boleh nggak? Rasulullah SAW saja ketika meninggal dunia masih punya utang barang gadean. Gadeannya berupa baju besi, taruh pada orang Yahudi. Punya utang. Pemahamannya nggak tepat kalau bilang secara mutlak utang nggak boleh. Utang riba tadi kalau yang ditanyakan itu baru masalah. Namun tidak bermudah-mudahan untuk berutang. Namun ibu utang boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau ini jawabannya boleh maka tadi boleh. Arisan boleh. Paham ya? Tentang masalah misalnya arisan kok sampai mahal-mahal gitu ya, pasang berapa 1 juta 2 juta, nah ini masalah lain lagi gitu. Saya nggak ngurus itu, ini kan arisan kecil-kecilan saja ya, kecil-kecil aja lah. Iya kan cuma kumpul-kumpul aja tambah arisan boleh. Ada terah kumpul, keluarga besar kumpul arisan boleh. Nah, yang 5 juta ke atas, 10 juta ke atas, mbok mikir banyak utang gitu. Ada lagi? Bagaimana kalau seseorang yang mengalami hamil anggur, tapi hasil kualitasnya tidak dikubur, tapi di laboratorium untuk mengetahui ganas atau tidak? Sebentar, kawin, hamil anggur, terus? Tidak ditemukan keganasan dalam janin. Apakah setelah saat ini dia melakukan kesalahan? Mohon penjelasan. Biasanya berapa bulan hamil anggur itu? Berarti belum kena darah nifas. Ditanya hukumnya kan? Bagaimana kalau seorang yang mengalami hamil anggur, tapi hasil kuretase tidak dikubur, tapi di laboratorium untuk mengetahui ganas atau tidak? Kemudian hasil laboratorium tidak ditemukan keganasan dalam janin. Apakah secara syar'i dia melakukan kesalahan? Saya pelajari dulu kalau gitu. Ya. Ada lagi? Apa yang sebaiknya kita lakukan apabila kita ada di grup WA? Contohnya grup WA teman-teman sekolah yang keberadaannya malah mengotori hati. Perlukah kita keluar dari grup itu? Kalau keluar, apakah itu memutus silaturahim? Keluar saja. Kan memutus silaturahim itu kan nggak mesti keluar dari grup kan?
Saya keluar dari grup, namun nanti kalau ketemu mereka saya tegur sapa lagi. Apa masalahnya? Sama, saya unfriend ini kok ini status kok di Facebook kok nggak ada baiknya sama sekali. Kok pusing terus saya ini baca statusnya. Sudah saya unfollow aja, unfriend. Emangnya masalah? Dosa saya enggak? Enggak ada masalah. Nanti kalau ketemu ini kan cuma dunia maya saja ketemu, biasa ya biasa. Terus ada lagi. Kaitannya dengan baca ta'awud dan basmalah. Bagaimana ketika mau wudu atau mau masuk kamar mandi dan makan membaca ta'awud dan basmalah? Kalau mau masuk kamar mandi baca apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Terus kalau mau apa lagi tadi? Makan. Makan baca bismillah. Rampung alhamdulillah. Singkat, tidak pakai ta'awudz. Tidak pakai ta'awudz. Ada lagi? Bagaimana dengan hukumnya mengikuti arisan? Misal kita mendapatkan arisan lalu mengunduhnya dengan makan-makan. Apakah itu termasuk riba? Baik, gini. Ini arisan tersendiri. Nah, tadi biasa arisannya berapa, Bu? 100.000. Ya. Ini 100.000. Ada 20 orang ikut. Dapat berapa berarti? 2 juta. Nah, 2 juta. Terus nanti pindah rumah kan? Baik. Kan dapatnya tadi kan nanti nyicil sampai selesai. Nah, masalahnya kan orang datang ke rumah kita, masa kita nggak layani? Melayaninya itu suatu yang wajar. Kan tamu datang, ya kan? Tamu datang, maka bentuk pelayanan. Sehingga saya masih kurang setuju kalau ini dikatakan melayani ini jadi riba. Enggak. Karena ini melayani yang wajar, layaknya kita melayani tamu. Boleh. Kalau melayani sudah berlebihan gitu, oh ini karena misalnya ini pinjamkan uang ke saya, terus karena dia pinjamkan uang ke saya nggak kasih sajian seperti orang lain, saya kasih super istimewa karena dia sudah buat baik sama saya, padahal saya belum lunasi utang sampai selesai. Kita berarti beri tambahan dia yang lebih, nggak boleh. Kalau ini wajar saja, suatu yang wajar kita berikan gitu. Ya, maka sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Saya nggak nganggap itu masalah. Taib. Seorang tukang bekam yang sedang berpuasa, apakah batal puasanya ketika dia membekam pasiennya? Ada hadis yang berbunyi dikatakan puasa batal bagi orang yang membekam dan orang yang dibekam. Namun hadisnya yang tepat hadisnya dhaif. Hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Ya, sehingga kalau ini tidak jadi masalah, maka boleh bekam di siang hari, namun para ulama sarankan baiknya tidak dilakukan apalagi nanti membuat lemas. Kalau mau lakukan nanti di malam hari. Ya. Sama juga nanti hukumnya hampir sama dengan hukum donor darah. Karena sama-sama darah dikeluarin juga, maka hukumnya sama. Kalau tadi itu tidak ada masalah berarti donor darah siang hari boleh, namun baiknya dilakukan di malam hari biar tidak lemas. Terkadang ada orang soleh dan soleha, mereka bisa menjaga diri sebelumnya, tapi suatu saat mereka terlibat maksiat dan semua orang tidak akan menyangka apakah itu adalah takdir, namun takdir itu karena pilihannya sendiri. Ibu nggak boleh beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat, nggak boleh. Kalau semua beralasan dengan takdir berbuat maksiat, maka tidak perlu ada surga dan neraka. Karena setiap yang mau disiksa dalam neraka, kenapa kamu buat maksiat ini? Allah sudah takdirkan saya untuk berbuat maksiat ini. Ngapain surga dan neraka, Bu? Iya kan? Ngapain Nabi SAW diutus bawa dakwah kepada kita, kasih tahu ini dosa, ini maksiat, ini syirik? Ngapain? Semua langsung berargumen, ini kan sudah jadi takdir Allah, sudah pakai takdir aja dari dulu, nggak usah ngaji. Ibu nggak usah ngaji aja. Apa-apa kalau salah bilang aja, oh iya ini sudah takdirnya saya kayak gini. Selesai kan? Malah dibalik nanti kayak gitu. Oh enggak, kamu nggak boleh beralasan kayak gini, itu pilihanmu sendiri. Tadi, kasus tadi yang bunuh diri tadi pakai senjatanya, pakai pedangnya tadi. Itu takdir atau bukan? Takdir. Pilihan dia enggak tadi? Pilihan. Dia kenapa milih bunuh diri? Pilihan dia sendiri. Boleh nggak dia dihukum, disiksa di akhirat gara-gara bunuh dirinya? Boleh. Pas. Allah adil kalau nyiksa dia, karena pilihanmu dong. Ya, pilihanmu untuk itu.
Maka ketika orang berbuat maksiat, awalnya dia milih dulu, dia belum tahu itu takdir. Karena ada yang sudah memilih ternyata nggak jadi maksiat. Ada yang memilih jadi maksiat. Nah sudah terjadi baru dia tahu, oh ini takdir saya. Sudah, dia bukan menyesal karena takdir ini, bukan, namun karena pilihannya salah. Berarti dia tobat karena pilihannya ini. Jadi ingat, tidak boleh beralasan dengan takdir untuk maksiat. Konsekuensinya apa? Wah, kita gampang sekali ya, alasan apapun itu nanti masuk neraka, alasannya kayak gini aja, selamat dari siksa. Maka seakan-akan semuanya tidak perlu lagi surga neraka, Nabi diutus tidak perlu, Al-Quran nggak perlu ada lagi, karena semua beralasan dengan takdir. Maka tobat untuk itu karena pilihannya sendiri. Bagaimana jika seorang berutang kepada kita, kemudian sudah kita ingatkan untuk bayar, namun tak kunjung dibayar-bayar juga. Selanjutnya kita niatkan hutang itu sebagai zakat kita, tanpa memberitahu dia. Tetap diberitahu. Namun gini, zakat itu diberikan kan kepada gharim. Gharim itu orang yang terlilit utang. Ibu jangan berikan untuk orang yang malas bayar utang padahal punya. Itu bukan gharim. Gharim itu apa? Nah, saya punya aset, saya punya utang. Aset saya habis semua untuk bayar utang tadi, dan untuk bayar lagi sisanya nggak bisa lagi. Gharim namanya. Gharim ini yang masuk 8 asnaf yang nanti diberikan zakat. Beda. Kalau ibu tadi kasih kayak gitu, wah dia enak sekali itu. Tugas ibu nagih terus. Walaupun kadang ibu kirim WA dia nggak baca-baca. Kalau ibu dapati kasus kayak gini, banyak sabar. Saya kasih tahu pahalanya, Bu. Ibu sudah berikan tempo, dia nggak bayar-bayar juga. Misalnya dia utang 2 juta pada ibu, maka tiap hari ibu sabar untuk ini kan. Tiap hari ibu telah bersedekah 2 juta rupiah. Nambah lagi harinya, nambah lagi itu. Tiap hari dihitung sedekah terus. Maka sabar-sabar, namun tetap ibu nagih. Namun nagihnya nggak pakai emosi. Gitu. Itu saja. Sabar. Sudah kalau dia tinggalkan ibu gitu, dia pergi ternyata nggak mau lagi ini. Misalnya, ini biasanya berangkat kajian bareng, kok nggak pernah ketemu lagi, sudah sabar untuk itu. Mudah-mudahan Allah ganti tadi. Itu saja sudah dihitung apa tadi? Sedekah. Tiap hari tadi ketika ibu berikan tempo waktu. Jadi cuek aja gitu, yang kita tagih cuek aja. Ya senyumin dia lagi gitu, assalamualaikum gitu. Malah semakin jauh, ya salamin dia aja, assalamualaikum, gimana kabarnya, gitu aja, tanya baik-baik. Kita jalan bareng yuk gitu. Nah ketika jalan bareng baru lagi. Ya memang kayak gitu, itu resiko orang mengutangi kayak gitu. Ingat Bu, kalau tadi dihitung sedekah berarti asalnya ibu ketika mengutangi orang itu sudah rugi. Maka orang yang pinjamkan uang pada orang lain itu nggak pernah untung loh Bu. Pertama rugi perasaan, rugi nggak? Rugi jelas. Belum lagi ibu nagih. Dulu dia datang ke ibu nangis-nangis kan, sekarang ibu gantian nagih, ibu yang nangis. Saya nggak tahu aja kayak gitu Bu. Apalagi kalau dia tahu ibu itu orang baik gitu. Oh paling ibu ini baik sekali, nggak dibayar-bayar loh Bu. Apalagi dia tahu itu ustadz lagi, ustadz juga nggak dibayar-bayar. Itu resiko. Berarti solusinya apa? Ibu sudah tahu ini orang masalah, nggak usah pinjamin lagi, blacklist, masuk daftar hitam. Gitu, belajar kayak gitu. Ibu nggak pinjamin dia nggak masalah loh, ibu nggak kena dosa. Justru ibu kena dosa ketika tidak sabar, terus malah kasih riba, ibu marah-marah, ibu kena dosa. Misalnya nggak kasih tempo, dia belum bayar-bayar juga, kasih tambahan, kasih riba. Nah, kena dosa di situ. Itu baru kena dosanya. Ibu nggak pinjamkan dia uang, ya. Ibu nggak kena dosa. Ibu nggak bantu dia dulu, beri alasan saya punya kebutuhan, sudah selesai. Apalagi sudah tahu dia masalah kecil, nggak tahu itu orang baik, orang butuh. Maka sikapi 2 orang.
Kalau orang yang gampangan bayar, artinya dia baik sekali bayar terus, ibu malah senang dengan dia. Nanti kalau dia datang lagi pinjamin lagi. Namun kalau ibu hadapi yang kedua orang susah, malah bukan kayak gitu sikapnya, malah putihkan. Tenggang waktu, kalau enggak putihkan tadi. Nah, hadapi orang susah. Dimana kalau menasihati ortu supaya dapat hidayah, karena kadang masih ghibah, riya, ujub dan tidak menyinggung perasaannya. Tadi caranya saja diubah. Nasihatnya tetap ada caranya. Gimana nggak singgung perasaannya? Mungkin saya kasih tayangan TV, ada bacaan gitu. Cara-cara yang tidak menyinggung. Bagaimana hukumnya menghadiri majelis ilmu di masjid padahal sedang haid? Kenapa kok dari kemarin tidak ada live streaming kajian Ustadz di Instagram Rumah Iso? Mungkin lagi error atau apa gitu. Hukum wanita haid masuk masjid, saya sebenarnya nanti akan terangkan di Sekar Kedaton nanti. Ringkasnya, kalau kebanyakan ulama nyatakan tidak boleh. Jumhur katakan tidak boleh sama sekali. Ibu lewat tidak mengotori masjid juga, kalau tidak mengotori masjid aman. Namun kalau sampai diam lama, situ ada resiko kotori masjid, lebih tidak boleh lagi. Namun walau pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, karena dalil-dalilnya tidak tegas sama sekali untuk melarang, dan kejadian ini sudah ada di masa Nabi SAW. Pasti ada wanita-wanita haid juga, dan pasti di situ ada kasus seperti ini. Namun Nabi tidak terangkan, maka menunjukkan masih sah-sah saja masuk masjid dengan catatan tidak mengotori masjid. Nabi SAW pernah ingatkan Aisyah ambil sajadah di masjid. Dan ketika masuk masjid itu cuma karena rumahnya berdampingan, jadi cuma ambil saja pakai tangan pun bisa. Aisyah beralasan, wahai Rasulullah, saya sedang haid. Rasul balas, wahai Aisyah, haidmu tidak kamu ngatur sendiri, itu sudah ketentuan Allah. Sana ambil saja dari masjid. Aisyah keadaan haid. Maka menunjukkan dari dalil ini saja menunjukkan kalau wanita tidak dilarang dalam hal ini. Juga ada kisah, ada seorang wanita biasa bersih-bersih masjid. Dia biasanya tinggal di masjid. Pasti wanita ini juga mengalami haid. Namun Nabi SAW tidak pernah keluar kalimat bagi dia. Nanti kalau masa haidnya tiba, maka keluar dari masjid. Kalau sudah bersih lagi, baru masuk dalam masjid. Nabi tidak pernah mengatakan seperti ini. Maka kesimpulannya masih boleh masuk masjid bagi wanita haid menurut pendapat paling kuat selama tidak mengotori masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita sekalian, dan kita menjadi hamba yang bertaubat dan kembali pada Allah dengan hati yang bersih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.